Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak saleh dan salehah, jumpa lagi dengan Ibu, Bu Intan di mata pelajaran biologi. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat, selamat, dan berkah ya. Bagi yang sakit, Ibu doakan semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa agar pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materinya ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, perhatikan dua tanaman tersebut. Ini ada tanaman A dan tanaman B. Untuk yang tanaman A, ini kalau kita lihat warna daunnya hijau. Kemudian untuk tanaman B, warna daunnya kuning. Untuk tanaman A, ternyata lebih pendek dibandingkan tanaman B. Nah, kalian boleh juga menuliskan apa yang kalian dapatkan setelah mengamati dua tanaman ini ya. Kalian boleh menuliskan sebanyak mungkin. Baiklah, kita lihat. Nah, ternyata apa perbedaannya? Ada tinggi tanaman, ada warna daun, ada panjang batang, ada ukuran daun, dan masih banyak lagi sebetulnya. Kalian bisa menghitung jumlahnya, kalian bisa lihat misalnya ukuran potnya, atau yang lainnya. Kalian boleh menuliskan sebanyak apapun perbedaannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ternyata setelah dilihat, tanaman A ini berasal dari tempat yang terik atau disimpan di bawah sinar matahari langsung. Sedangkan tanaman B itu disimpan di tempat yang lebih teduh atau berada di naungan. Entah itu di bawah pohon, atau misalkan di teras yang tertutupi oleh kanopi ataupun atap. Seperti itu ya. Nah, ini nih. Jadi, kalian yang pertama itu harus menemukan atau merumuskan masalah. Ya, nah masalah itu muncul hasil dari observasi atau pengamatan. Dan jika memungkinkan melibatkan 5 indera. Tahu ya indera kita penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian peraba dan perasa. Nah jika memungkinkan silahkan libatkan semua indera. Kalau tadi kan dari gambar, mungkin hanya bisa dilihat dari penglihatan. Tapi kalau ada secara nyata, kalian bisa menggunakan lebih banyak lagi. Kalian akan menemukan banyak lagi data-data hasil pengamatan. Misal kalau misalnya kalian lihat, kalian bisa merasakan, oh ternyata kalau yang di tempat panas tanamannya lebih hangat. Misalnya seperti itu. Kalian boleh menuliskan sebanyak mungkin. Ya, dan kalian juga harus peka terhadap keadaan atau kejadian di sekitar. Misalnya melihat yang tadi, oh kok tanaman yang di naungan lebih tinggi daripada yang di terik. Nah, itu kan peka ya. Atau misalkan kok tanaman yang dikasih pupuk A warna bunganya biru, kalau dikasih pupuk B warnanya merah. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu harus kalian punya rasa peka terhadap keadaan atau kejadian di sekitar. Nah, itu untuk menemukan masalah ya. Kemudian yang kedua, kalian rumuskan masalah yang berupa kalimat tanya dan ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas, variabel terikat? Nanti kan kita bahas. Nah, ini contoh rumusan masalah. Yang pertama contohnya adalah, adakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dari objek penelitian? Nah, tahan dulu pertanyaannya. Berikutnya, bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dari objek penelitian? Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh dari rumusan masalah. Oke, nah sekarang kita bahas apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat. Nah ternyata selain variabel bebas dan terikat, ada variabel kontrol dan variabel pengganggu. Kita bahas satu-satu ya. Untuk variabel bebas atau variabel manipulasi adalah perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan dan sengaja dibuat berbeda untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat. Contoh yang tadi ya, kalian kan jadi punya pertanyaan ya, oh yang satu di tempat terang, yang satu di tempat teduh. Nah,
Maka kalian juga bisa menentukan variabel bebasnya. Ya, nanti akan dibahas ya. Kemudian variabel terikat atau variabel respon adalah hasil dari perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan dan merupakan akibat dari variabel bebas. Nanti kita bahas juga. Kemudian variabel kontrol itu variabel terkendali yang perlakuannya diberikan sama pada semua percobaan dan tidak diteliti pengaruhnya. Yang terakhir adalah variabel pengganggu. Nah, ini yang diharapkan semua peneliti itu tidak ada, ya. Karena apa? Karena variabel ini tidak dikehendaki, tapi malah mengganggu hasil percobaan. Nah, sekarang kita bahas. Tanaman yang ini, objek penelitiannya, misalkan ada kacang tanah, atau kacang kedelai, atau kacang hijau, dan sebagainya, itu objek penelitian. Ya, kalian boleh mengganti tanaman ini, boleh meneliti tanaman ini tanaman apa ya. Nah, kemudian untuk variabel bebas itu cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari? Soalnya tadi kan yang satu tempat teduh, yang satu tempat terik. Maka yang jadi variabel bebasnya itu adalah cahaya matahari. Kemudian variabel terikatnya yang tadi yang kalian amati, tinggi daun, lebar daun, warna daun, dan sebagainya. Sedangkan variabel kontrol itu jumlah air, jenis tanah, jenis pupuk yang diberikan sama baik pada perlakuan A ataupun B. Nah, sekarang bagaimana Bu merumuskan masalahnya? Nah, kembali lagi. Tadi kan rumusan masalah ada dua contoh ya. Yang pertama, adakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dari objek penelitian? Nah, kalian tinggal mengganti variabel bebas dengan variabel bebas yang ada di sebelah sini. Variabel terikat juga diganti di sebelah sini. Dan variabel objek penelitian bisa diganti di sini. Ingat ya, jadi untuk merumuskan masalah ada variabel bebas, variabel terikat, dan objek penelitiannya. Maka kalau diubah, jadi seperti ini rumusan masalahnya. Adakah pengaruh variabel bebasnya apa? Cahaya matahari terhadap variabel terikatnya tinggi tanaman dari tanaman kacang hijau. Seperti itu. Paham ya? Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel bebasnya apa? Misalkan cahaya matahari. Cahaya matahari terhadap variabel terikatnya mau apa? Misalnya lebar daun. Maka lebar daun dari objek penelitiannya misalnya apa? Kacang kedelai. Seperti itu ya. Nah, itu cara merumuskan masalah. Nah, setelah kalian menemukan masalah dan merumuskan masalah, kalian mengumpulkan informasi mendukung. Kalian dapat menemukannya melalui studi kepustakaan, bisa mencari referensi, bisa dari buku, internet, jurnal, segala kepustakaan kalian boleh cari. Kemudian observasi langsung, misalnya kalian teliti, misalnya kalau di tanaman yang tadi A dan B seperti ini, coba kalian berkeliling lagi, teliti lagi tanamannya harus sama ya. Misalnya tanamannya tadi kan sama-sama kacang hijau, sama-sama jagung misalnya. Nah, yang jagung di tempat terik bagaimana, jagung di tempat yang teduh bagaimana. Nah, seperti itu. Ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, wawancara para ahli. Kalian misalnya boleh bertanya pada ahlinya, misalnya petani-petani, atau misalnya kalian juga bisa bertanya pada memang ahlinya di bidang tanaman, kalian boleh menuliskannya, mengumpulkan informasi dari data pendukung tersebut. Nah, dari informasi tersebut, kalian bisa menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah. Nah, jawaban sementara ini adalah hipotesis ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Oke, dan hipotesis ini akan diuji kebenarannya melalui eksperimen atau percobaan. Nah, jenis hipotesis sendiri ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja atau H1. Untuk H0, dugaan sementara adalah dugaan sementara yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan hipotesis kerja atau H1 yaitu dugaan sementara yang menyatakan bahwa ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke, nah ini contoh hipotesisnya. Rumusan masalahnya seperti ini ya. Adakah pengaruh cahaya matahari terhadap
hijau, itu rumusan masalahnya. Kemudian kalian kumpulkan data, ternyata kalian dapat nih dari internet, hasilnya seperti ini. Pada bagian tanaman yang tidak dapat terkena sinar matahari, maka tanaman tersebut akan menghasilkan hormon auksin dalam jumlah yang banyak yang dapat menyebabkan sel-sel dalam tanaman tersebut memanjang dengan lebih cepat. Maka kalian bisa membuat hipotesisnya atau jawaban sementara dari rumusan masalah di atas, yaitu cahaya matahari memengaruhi tinggi tanaman kacang hijau. Tentunya jawaban ini hanya jawaban sementara dan akan dijawab nanti setelah kalian melakukan eksperimen. Nah, bagaimana cara melakukan eksperimen? Yang pertama adalah tahap persiapan dan yang kedua tahap perlakuan percobaan. Nah, untuk tahapan percobaan, kalian bisa yang pertama menentukan alat dan bahan. Dan Ibu harap ketika kalian melakukan percobaan di rumah, kalian menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Ya, tidak usah memakai alat-alat lab. Ya, misalkan harus pakai mikroskop, kan di rumah tidak ada mikroskop. Nah, jadi kalian tentukan alat dan bahan yang memang bisa ditemukan di rumah. Kemudian menyusun cara kerjanya. Ya, misalkan untuk yang percobaan yang ini ya, alat dan bahannya apa saja? Misalkan alatnya gelas plastik. Nah, tadi Ibu lupa menjelaskan. Untuk variabel bebas itu yang pemberian perlakuan selebihnya harus dilakukan sama. Misalkan tanamannya harus sama, kemudian air yang diberikan juga harus sama. Kalau diberi pupuk, pupuknya harus sama, media tanamnya juga harus sama, kemudian potnya kalau bisa juga sama, jumlah tanamannya sama. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda itu adalah variabel bebasnya. Tadi kan sinar matahari. Nah, berarti yang berbeda itu yang satu di tempat teduh, yang satu di tempat yang terik. Seperti itu ya. Kemudian kalian menyusun cara kerja. Misalkan mulai dari menyiapkan bahan, menyiapkan 2 pot, misalkan kemudian memasukkan media tanam, memasukkan bibit, menyimpan satu di tempat terik, yang satu di tempat yang teduh, dan sebagainya. Kalian susun sampai selesai. Kemudian yang ketiga, menjabarkan variabel. Yang tadi ya, variabel bebasnya apa, variabel tingkatnya apa. Setelah itu menentukan waktu percobaan. Kalian tentukan kira-kira percobaan ini mau berapa lama sih? Kenapa harus ada waktu percobaan? Supaya kalian fokus. Kalau tidak ada waktu percobaan, nanti kalian berleha-leha, tiba-tiba si tanamannya udah tinggi aja misalnya. Nah, jadi kalian harus menentukan dulu waktu percobaannya selama berapa lama. Gitu ya. Nah, kemudian uji coba model, kalian boleh melakukan ini, dilihat dulu berhasil atau tidak. Ya, kemudian harus ada repetisi atau pengulangan. Supaya apa? Supaya data yang kalian dapat itu valid. Nah, kalau repetisi itu bagaimana, Bu? Apakah percobaannya diulang-ulang? Misalkan kalau waktu percobaannya 1 minggu harus diulang-ulang, berarti bisa 2 atau 3 minggu baru beres gitu kan ya. Nah, ternyata kalian boleh merepetisi itu, misalkan yang dilakukan percobaan di tempat yang terik, jangan hanya 1 pot. Misalnya kalian boleh menyiapkan 2 atau 3 pot. Jadi ancang-ancang kalau misalnya yang satu mati, kalian masih punya 2 data. Begitupun dengan di tempat yang teduh. Jadi kalau di sini jumlahnya 3, yang terik 3, yang teduh juga 3. Pokoknya semuanya dibuat sama, semirip mungkin kecuali variabel bebasnya. Gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian kalian melakukan percobaan. Nah, yang pertama dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yang tadi ya. Kelompok kontrol itu yang diberikan sama, airnya sama, pupuknya sama, dan sebagainya. Dan kelompok perlakuan itu memang yang satu di tempat terik, yang satu di tempat yang teduh. Kemudian kalian memberikan perlakuan yang tadi ya. Kemudian setelah itu kalian amati hasil. Misalnya kan kalau misalnya kalian variabel terikatnya tentang tinggi tanaman, maka setiap hari kalian harus mencatat tinggi tanamannya itu bertambah berapa sentimeter. Dan catat hasilnya dengan alat ukur yang tepat. Misal untuk mengukur tinggi, kalian harus menggunakan penggaris ya. Misalkan kalau mau mengukur lebar daun, kalian menggunakan kertas milimeter blok seperti itu ya. Jadi silahkan catat dengan alat ukur yang tepat. Berikutnya, nah
mengolah hasil percobaan. Setelah kalian melakukan eksperimen, kalian olah hasil percobaannya dengan atau kita sebut dengan menganalisis data. Bagaimana cara menganalisis data? Nah, menganalisis data kuantitatif itu data yang berupa angka-angka. Itu yang pertama dibuat rata-rata. Misalkan satu pot itu ada 3 tumbuhan ya. Kalian ukur tanaman itu, tanaman misalnya jadi ada A1, A2, A3 ya. Karena A kan yang di tempat yang terik ya. Nah, kalian lihat misalnya yang itu 5 cm, A2 6 cm, A3 7 cm. Nah, kalian buat rata-ratanya. Sudah belajar rata-rata kan ya? Bagus. Nah, sekarang setelah itu diubah ke persentase. Ya, persentasenya kalian ubah misalkan berapa persen dari bibit yang kalian tanam itu tuh. Atau boleh juga kalau grafik lebih mudah dibaca. Seperti itu ya. Nah, hasil analisis data ini digunakan untuk menjawab hipotesis sebagai dasar menarik kesimpulan. Misalkan setelah dilihat di analisis data, oh ternyata kalau di tempat terik tumbuhnya rata-ratanya 5 cm, sedangkan di tempat yang teduh rata-ratanya 7 cm. Nah, itu dari analisis data itu kalian udah bisa menjawab hipotesis dan bisa menarik kesimpulan. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir membuat kesimpulan ya dan mengomunikasikan hasil penelitian. Bisa membuat laporan hasil penelitian atau mempresentasikan. Nanti pekan depan kita akan bahas bagaimana cara membuat laporan hasil penelitian. Baiklah, selesai. Selamat bereksperimen. Silahkan asah kepekaan kalian terhadap kejadian ataupun peristiwa yang ada di lingkungan sekitar. Ibu tunggu eksperimen-eksperimen menariknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, komen, dan share. Kalian boleh buka deskripsi, ada kejutan buat kalian. Terima kasih.